Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bahasan kimia. Kali ini kita akan mempelajari cara penentuan perubahan entalpi suatu reaksi. Tujuan dari pembahasan kali ini agar kita mampu menentukan nilai perubahan entalpi suatu reaksi. Perubahan entalpi suatu reaksi untuk menentukannya bisa kita menggunakan cara yang pertama, yaitu berdasarkan kalorimetri. Berdasarkan kalorimetri ini didasarkan atas percobaan menggunakan alat yang dikenal sebagai kalorimeter. Kalorimeter ini merupakan suatu alat atau sistem yang terisolasi di mana tidak ada transfer energi dan juga materi dari lingkungan ke sistem ataupun sebaliknya. Dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu reaksi dengan menggunakan rumus Q larutan atau Q air sama dengan M kali C kali delta T, di mana M ini adalah massa larutannya, C ini adalah kalor jenis, dan delta T ini adalah perubahan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kalau diketahui kapasitas kalor, maka kita bisa menggunakan C kali delta T. Nah, nanti Q larutan ini sama dengan min Q reaksi sama dengan min delta H-nya. Sebagai contoh misalnya di sini reaksi penetralan asam sulfat dengan kalsium hidroksida. Di situ volumenya sama, yaitu 50 ml. Konsentrasinya juga 1 molar. Kemudian suhu awalnya 25 derajat Celcius. Maka yang ditanyakan adalah delta H untuk per mol H2O. Langkah pertama di situ kita reaksikan dulu. Nah, di dalam hasil reaksi itu didapatkan garam CaSO4 dan 2 mol H2O. Kita masukkan rumus untuk mencari Q larutan sama dengan M kali C delta T. Di situ ketemu nilainya adalah 5040 Joule. Kalau kita jadikan kilo berarti 5,040 kilojoule. Ini untuk 2 mol H2O karena di situ koefisien H2O adalah 2. Nah, untuk delta H-nya berarti min Q larutan sama dengan min 5,040 kilojoule. Nah, karena yang ditanyakan adalah untuk 1 mol, maka delta H yang sudah kita dapatkan dibagi dengan koefisiennya sehingga ketemu untuk delta H0-nya sama dengan atau untuk 1 mol pembentukan air dibebaskan kalor sebesar 2,5020 kilojoule per mol. Langkah yang kedua menggunakan hukum Hess. Bunyi hukum Hess adalah perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi, tidak tergantung pada keadaan jalannya suatu reaksi. Jadi untuk reaksi satu tahap ini sama dengan perubahan entalpinya dengan beberapa tahap. Jadi sebagai contoh misalnya reaksi antara karbon dengan oksigen, kalau untuk menggunakan satu tahap berarti nanti langsung menghasilkan CO2, dibebaskan kalor sebesar 394 kilojoule. Bisa juga dilakukan dengan cara 2 tahap. Tahap yang pertama itu pembentukan CO dulu, dibebaskan kalor sebesar 111 kilojoule. Kemudian dari
CO bereaksi lagi dengan oksigen baru menghasilkan gas CO2, dibebaskan kalor sebesar 283 kJ sehingga jumlahnya di situ sama, yaitu dibebaskan kalor sebesar 394 kJ. Jadi untuk perubahan entalpi yang satu cara, yaitu satu tahap, itu sama dengan jumlah perubahan entalpi dari beberapa tahap suatu reaksi. Bisa juga kalau diketahui dengan diagram tingkat energinya. Sebagai contoh di situ untuk pembentukan PbO2, cara yang pertama, cara langsung dari Pb bereaksi dengan O2 menghasilkan PbO2 itu adalah delta H1. Kemudian cara yang kedua, dibentuk PbO dulu baru menghasilkan PbO2. Nah, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Kemudian contoh yang berikutnya, di sini diketahui beberapa reaksi kimia, kemudian disuruh menentukan perubahan entalpi pembentukan CaOH2 kali. Nah, langkah pertama di sini kita reaksikan dulu reaksi pembentukan CaOH2 kali. CaOH2 kali di sini dibentuk oleh unsur Ca. Karena padat maka dalam bentuk monoatomik. Kemudian ada unsur O yaitu gas oksigen, berarti dalam diatomik. Kemudian H gas hidrogen, berarti dalam bentuk diatomik. Nah, berapa delta H-nya? Nah, langkah berikutnya kita sesuaikan letak antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Pada yang diketahui di situ letak H2 berada di sebelah kiri dari tanda panah, yang ditanyakan juga di sebelah kiri, berarti posisinya tetap. Tetapi koefisiennya di situ berbeda. Pada yang diketahui di situ koefisiennya ada 2, sedangkan yang ditanyakan koefisiennya 1, maka yang diketahui di situ dikalikan setengah. Kemudian pada persamaan yang kedua, di situ posisi Ca yang ditanyakan itu berada di sebelah kiri, sedangkan yang diketahui berada di sebelah kanan, maka yang diketahui itu reaksinya dibalik. Karena dibalik, maka di situ delta H-nya tandanya juga berubah. Kemudian koefisiennya yang diketahui di situ koefisiennya 2, sedangkan yang ditanyakan koefisiennya 1, berarti reaksi kedua itu reaksinya dibalik dan dikalikan setengah. Kemudian untuk yang ketiga di situ posisinya tetap. Nah, sehingga kalau kita susun ulang sehingga didapatkan persamaan reaksi seperti itu, ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan untuk menjumlahkan suatu reaksi. Kalau letaknya sama, maka langsung dijumlah koefisiennya, tetapi kalau letaknya berseberangan baru dikurangi. Jadi di situ H2 di sebelah kanan hanya tidak ada, berarti langsung kita jumlahkan. Ca juga demikian. Nah, di situ CaO berseberangan letaknya, berarti dikurangi koefisiennya masing-masing 1 sehingga dia hilang atau 0. H2O juga demikian, sehingga hasil akhirnya itu Ca plus O2 plus H2 menghasilkan CaOH2 kali. Jadi hasil akhir reaksi harus sama dengan yang ditanyakan. Kalau tidak sama harus kita periksa lagi. Baru kalau sudah sama maka nilai delta H-nya kita jumlahkan. Berikutnya cara yang ketiga yaitu menggunakan entalpi pembentukan standar.
Nah, untuk menentukan delta H reaksinya, kita menggunakan rumus jumlah delta H pembentukan produk atau yang ada di sebelah kanan dikurangi dengan jumlah delta H pembentukan yang bereaksi atau yang berada di sebelah kiri. Yang perlu kalian ingat di sini bahwa untuk delta HF unsur baik monoatomik ataupun diatomik maka nilainya adalah 0. Sebagai contoh misalnya di situ ada data delta HF0 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan delta H reaksi pembakaran metanol. Langkah yang pertama kita reaksikan dulu. Reaksi pembakaran metanol itu menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan koefisiennya, baru kita masukkan rumus delta H reaksi. Ya, di situ CO2 koefisiennya 1, berarti 1 kali delta HF 0 CO2 ditambah dengan 2 delta HF 0 H2O dikurangi yang sebelah kiri delta HF 0 CH2O ditambah dengan 1,5 delta HF 0 O2. Kita masukkan nilainya sehingga ketemu min 726,9 kJ. Jadi dibebaskan kalor sebesar 726,9 kJ per mol. Yang terakhir menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Nah, kalau menggunakan delta H atau menggunakan energi ikatan, maka untuk menentukan delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan sebelah kiri dikurangi dengan jumlah energi ikatan sebelah kanan atau yang terbentuk. Sebagai contoh misalnya di sini ada data energi ikatan, kemudian tentukan delta H reaksi pembakaran gas metana. Yang pertama kita reaksikan dulu pembakaran gas metana, kemudian kita gambarkan struktur Lewis dari masing-masing zat yang bereaksi. Baru kita hitung untuk jumlah energi ikatan yang ada di sebelah kiri dengan jumlah energi ikatan yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri di situ ada ikatan antara C dengan H sebanyak 4, berarti ikatan C dengan 4 ada 4, berarti 4 kali energi ikatan C dengan H. Kemudian O dengan O, ikatan rangkap, itu ada 2, karena koefisiennya ada 2, berarti 2 kali energi ikatan C dengan ikatan O dengan ikatan rangkap. Baru dijumlah. Kemudian di sebelah kanan ada 2 ikatan C dengan O ikatan rangkap ya, berarti 2 kali C dengan O ikatan rangkap. Kemudian di H2O, 1 H2O itu ada 2 ikatan O dengan H, tapi karena di situ ada 2 koefisien H2O, berarti 2 kali 2 berarti ada 4 ikatan O dengan H. Baru kita jumlah. Nah, kalau sudah untuk delta H reaksinya berarti jumlah energi ikatan kiri dikurangi dengan jumlah energi ikatan kanan, ketemu delta H reaksinya sebesar min 808 kJ. Demikian pembahasan untuk penentuan perubahan entalpi reaksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.